Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang materi Pancasila yang telah diberikan oleh Ibu Nasrina kepada kami, yaitu tentang menjelaskan 5 tempat bersejarah yang telah menjadi ikon di kota Medan. Antara lain ialah sebagai berikut: 1. Makam Pahlawan, 2. Museum Negeri, 3. Istana Maimun, 4. Perpustakaan daerah, dan 5. Masjid Raya Al-Mashum. Sebelum masuk ke video penjelasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Rikotul Kolbih Mukminin. Di sini saya akan menjelaskan Makam Pahlawan Bukit Barisan. Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan adalah sebuah komplek pemakaman untuk para pahlawan, pejabat militer, dan pejabat tinggi negara yang terletak di Jalan Sisingamangaraja. Komplek Taman Makam Pahlawan ini luasnya mencapai 7,8 hektar. Setidaknya telah terdapat 5.300 makam pahlawan di tempat ini. Komplek pemakaman terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Makam Pahlawan dan Taman Bahagia. Diperkirakan, Taman Makam Pahlawan ini telah ada sejak tahun 50-an. Makam pahlawan ini didirikan pada tahun 1995 yang peresmiannya ditandatangani oleh Menteri Sosial Inten Suwenu, Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar, serta Pangdam 1 Bukit Barisan Ari J. Kumar. Kemudian pada tahun 2012 dilakukan kembali rehabilitasi yang diresmikan oleh PLT Gubernur Sumatera Utara, yaitu Gatot Pujo Nugroho. Nama saya Akima Al-Hanifah. Saya akan menjelaskan Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara Medan. Museum ini diresmikan pada tanggal 19 April tahun 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daud Yusuf. Namun, peletakan koleksi pertama dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, tahun 1954 berupa makara. Oleh karena itu, museum ini terkenal dengan nama Gedung Arca. Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara ini terletak di Jalan HM Joni, nomor 15, Medan. Museum ini menyimpan kurang lebih 6.799 koleksi. Di bagian ruangan ini menampilkan foto-foto serta lukisan para pahlawan nasional yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara, juga para mantan gubernur yang telah berjasa membangun dan memajukan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian, ruangan masa prasejarah ditampilkan sejarah geologi mulai terbentuknya alam semesta, pergeseran benua, dan pulau Sumatera. Sejarah alam mengenai migrasi manusia, sebaran flora dan fauna, juga mengenai kehidupan prasejarah. Koleksi yang ditampilkan meliputi replika hewan khas Sumatera, replika fosil manusia purba, diorama kehidupan prasejarah, serta beragam perkakas prasejarah lainnya. Kemudian ke bagian kolonialisme di Sumatera Utara. Sebelum pemerintah Hindia Belanda masuk dan memerintah di wilayah Sumatera, para pengusaha dari Eropa, khususnya Jerman, telah datang membuka perkebunan di Sumatera. Koleksi yang ditampilkan di sini meliputi komoditas perdagangan kolonial, alat-alat, dan mata uang perkebunan, foto-foto yang bersejarah dan langka, model figur kolonial, serta replika dari kehidupan kota Medan tempo dulu. Kemudian koleksi perjuangan rakyat Sumatera Utara. Di sini telah tumbuh benih-benih perlawanan terhadap penjajah jauh sebelum kemerdekaan. Ruang perjuangan menceritakan sejarah perjuangan masyarakat Sumatera Utara sebelum 1908 sampai masa revolusi fisik 1945 sampai 1949. Ditampilkan sejarah perjuangan, benda koleksi meliputi senjata tradisional dan modern, peralatan komunikasi yang digunakan, juga ditampilkan lukisan kepahlawanan dan poster propaganda masa perang.
terdapat berbagai macam benda koleksi mencakup senjata tradisional dan modern, obat-obatan tradisional, alat komunikasi yang digunakan melawan penjajah, dan terdapat berbagai macam alat-alat perang yang digunakan oleh para pahlawan Sumatera Utara terdahulu dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan berbagai macam koleksi yang dimiliki Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara ini, museum ini dikategorikan sebagai museum umum. Sebagian besar koleksinya berasal dari daerah Sumatera Utara, berupa benda-benda peninggalan sejarah budaya, mulai dari masa prasejarah, klasik pengaruh Hindu-Buddha, Islam, hingga sejarah perjuangan masa kini. Sebagian lainnya berasal dari berbagai daerah lain di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khaira Fajira. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Istana Maimun. Istana ini merupakan salah satu peninggalan Kesultanan Delhi yang ada di kota Medan. Istana Maimun mulai dibangun pada 26 Agustus 1888 saat kepemimpinan Sultan Mahmud al-Rashid. Sejak tahun 1946, istana ini dihuni oleh para ahli waris Kesultanan Delhi dalam waktu-waktu tertentu. Di istana ini sering diadakan pertunjukan musik tradisional Melayu. Biasanya pertunjukan-pertunjukan tersebut dihelat dalam rangka memeriahkan pesta perkawinan dan kegiatan sukacita lainnya. Istana Maimun terdiri dari 2 lantai dan memiliki 3 bagian, yaitu bangunan induk, bangunan sayap kiri, dan bangunan sayap kanan. Bangunan istana ini menghadap ke utara. Bangunan ini bercorak Islam tradisional Melayu dan Eropa. Istana ini didominasi dengan warna kuning khas Melayu dengan 82 tiang batu dan 43 tiang kayu sebagai penyangga untuk memperkokoh bangunan. Ini adalah gambaran dari hiasan putri beliau. Di sekitar gedung utama istana terdapat sebuah bangunan kecil. Di dalam bangunan tersebut terdapat Mariam Kuntum. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang sejarah kebudayaan Melayu, yaitu Istana Maimun. Saya Rahmadian Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpustakaan daerah. Pada awalnya, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara bernama Perpustakaan Negara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 23 Mei 1956. Kemudian pada tanggal 23 Juni 1978, nama Perpustakaan Negara berubah menjadi Perpustakaan Wilayah melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Berselang kurun waktu lebih kurang 10 tahun, terjadi lagi perubahan terhadap perpustakaan di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, sehingga lahir nama baru bagi perpustakaan wilayah dengan sebutan Perpustakaan Daerah Sumatera Utara, berdasarkan keputusan Presiden pada tanggal 8 Maret 1989 dan keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 21 September 1990. Sejarah singkat tentang Masjid Raya Al-Masun Medan. Masjid Raya Al-Masun merupakan salah satu ikon dari kota Medan. Masjid ini adalah saksi sejarah kebesaran Kesultanan Melayu Delhi, terletak di Jalan Sisingamangaraja, Medan. Masjid Raya Al-Masun berdiri kokoh dan megah. Arsitektur masjid ini merupakan perpaduan antara gaya Timur Tengah, Spanyol, dan India. Pembangunan masjid ini dimulai pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909. Pembangunan dilakukan di masa Sultan Mahmud al-Rashid dan menghabiskan biaya sekitar 1 juta gulden. Masjid Raya Medan ini merupakan saksi sejarah kehebatan suku Melayu, sang pemilik dari Kesultanan Delhi.